Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya hari ini. Semoga tidak bosan ya untuk mengikuti channel saya seputar berbagi tentang mengetahui asam lambung dan cara penanganannya. Jangan lupa follow and subscribe-nya juga ya. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang mengetahui asam lambung yang menyerang pada pernapasan. Kita coba untuk penyebabnya dulu ya. Nah, di sini asam lambung kita yang sering menyerang kepada pernapasan itu disebabkan oleh beberapa penyebab ya. Satu, terutama yang sering menunda makan. Yang seperti saya jelaskan kemarin, menunda makan. Dan juga kerja kita yang berlebihan sehingga kita lupa dan lalai untuk makan. Nah, kali ini makannya itu berbeda. Makannya itu biasanya kalau orang yang sering menunda makan itu makannya sekaligus banyak makannya, dan kadang pula makannya itu cuman sekali, terutama makan nasi ya, yang sekali. Kalau untuk camilan dia banyak. Nah, setelah itu karena keseringan kita mengeluhkan nyeri pada perut, nyeri, terasa perut berputar. Nah, kemudian setelah perut itu sakit dan kita berusaha untuk membeli obat sakit perut atau yang biasa dikasih obat mah ya. Nah, berhentilah di perut itu. Kemudian kita masih seperti itu setiap hari, maka yang diserangnya adalah kepala bagian belakang sini. Nah, belakang sini, sehingga menyebabkan ke sebelah sini. Sakit kepalanya terasa nyut-nyut. Kayak gimana ya? Ya, sakitnya itu nyut-nyut. Nah, disebabkan kadang kita, apalagi sekarang ya, musimnya kayak kita nonton HP sambil tiduran nonton HP. Nah, lalu kita disarankan untuk meminum obat sakit kepala kembali atau obat mah seperti itu ya. Redalah penyakitnya tadi, tapi itu tidak untuk menyembuhkan, itu hanya menahan rasa sakit. Kita masih seperti yang saya tadi jelaskan, makannya terlambat dan langsung banyak makannya, kayak gitu ya. Lalu kita suka kadang-kadang nongkrong-nongkrong atau sering belanja seperti minuman kopi, kayak gitu ya. Jadi asam lambung itu tidak diketahui. Nah, setelah sudah dipenuhinya, maka dia akan menyerang sesak napas di bagian leher dan bagian dada di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita kebingungan dan tubuh kita terasa panas. Itulah. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka kita bisa untuk menahan rasa sakit itu. Tapi kalau yang tidak kuat, maka bagian pernapasan itu akan sangat sakit sekali. Nah, kebanyakan orang yang saya lihat caranya berbeda-beda. Ada yang asam lambung kalau di daerah saya ya, terutama Banjarmasin, kalau mereka mengeluhkan seperti itu, maka ada cerita itu cabut angin. Nah, cabut angin begitu ya. Nah, mereka berusaha untuk mencabut angin,
Tapi itu hanya menahan rasa sakit, bukan menyembuhkan. Karena tidak dijelaskan apa penyebabnya, kenapa begitu, dan di titik-titik itu pun tidak diambil. Lalu mereka akan seperti tadi lagi. Nah, ini baru tahap pertama yang sakitnya ringan lah kalau sesak napasnya. Cuman yang serangan yang kedua itu bisa menyebabkan nanti serangan pada jantung. Nah, kalau serangan sudah pada jantung itu susah. Biasanya kalau serangan pada jantung bisa menyebabkan koma, atau yang sudah mungkin umurnya sudah sampai di situ. Ada lagi yang menyebabkan stroke. Nah, kalau sudah stroke, maka cara penanganannya susah. Harus berobat berulang-ulang. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Untuk cara penanganannya, saya jelaskan di sini. Sebenarnya itu tuh menurut saya simpel ya. Kalau di tempat saya cuman membantu dengan memijat. Nah, memijatnya ini pun ada cara dan tekniknya juga ya. Kalau di tempat saya menggunakan sabun. Terserah itu mau sabun mandi cair atau yang batangan, terserah ya. Nah, kita lakukan pemijatan secara perlahan, bukan secara memijat umum, tapi pemijatan secara perlahan, membuang angin tadi. Sebentar-sebentar kita kasih cium di hidung supaya wanginya tadi tercium dan tertelan ke dalam perutnya, dihembuskan melewati mulut. Seperti itu. Saya sebenarnya susah untuk menjelaskannya di sini karena sebenarnya yang saya dapat ini susah untuk dibagi. Karena saya pun mengetahuinya secara spontan di tubuh pian-pian masing-masing. Sebenarnya lebih baik ke tempat saya atau langsung hubungi ke saya kalau sudah dapat serangan seperti itu. Nah, mungkin cukup di sini. Nanti kalau ada waktu saya akan share tentang caranya ya, atau tutorialnya. Hari ini hanya cukup sampai di sini. Kalau ada waktu saya janji akan saya bagikan lagi tutorialnya. Semoga ini bermanfaat, bisa membantu Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.